seluruh pemirsa dan followers dari Instagram saya. Hari ini saya ada lagi di kantor, ini di Gedung Sate ya, dalam rangka 100 tahun. Saya mulai dulu dari ruang saya ya, ini ruangan saya. Kita masuk. Nah, ini adalah interior di tempat saya makan, kantor Gubernur Jawa Barat. Kemudian ada meja, gemah, ripah, repeh rapi. Sini ada tulisan Gubernur Jawa Barat. Kemudian tempat menerima tamu, saya bikin suasananya homey saja, dan ada TV, dan 6 TV kalau saya nonton berita macam-macam ya. Di sini ada kamar tidur, tempat istirahat sambil menunggu acara atau kemalaman. Nah, ini ada sofanya, lukisan, kemudian tuh ada tempat tidurnya, ada lukisan Pak Barli, lukisan tentang pasar di Jawa Barat. Ini adalah toiletnya, toilet. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya akan menjelajahi Gedung Sate yang hari ini berusia 100 tahun. Dan gedung ini gedung sangat istimewa, paling keren, banyak cerita-cerita yang sifatnya legenda, mitos, penampakan, lain-lain. Nanti kita ngobrol ke kuncennya ya. Nah, sekarang kita keluar. Ini adalah di ruang belakang ya. Arsitektur yang jarang dilihat oleh orang adalah sisi belakang. Kemudian ada taman Gedung Sate. Kita akan turun. Lewati tangga. Nah, ini sisi belakangnya keren. Dibangunnya lama, kurang lebih sekitar 4 tahun ya. Sisi belakang ini dari batu, mirip batu candi yang sangat kuat. Pondasinya tebal sekali. Jadi Gedung Sate ini dapat inspirasi juga, ornamen-ornamennya dari candi di Jawa kira-kira. Nah, ini sisi belakang. Ini ada taman. Saya turun. Dan akan bertemu dengan orang yang hafal betul tentang Gedung Sate. Pak Gubernur. Nah, coba lihat di sini. Ya, kode bira. Kami saha? Kami Ambiyanto, Pak. Ambiyanto. Lama di Gedung Sate. Alhamdulillah.
Islami Pak. Islami seperti umur. Kirang langkung abi ka gedung sate sekitar tahun 95 di ka. Oh, ada di gedung sate dari tahun 95. Jadi gedung sate ini, nah kita lihat dari belakang, dibangun fondasinya dari tahun 1920 di tanggal 27 Juli, mempekerjakan ribuan orang ya di seluruh Jawa Barat. Kemudian gedung ini dulu dibangun karena ada niatan pemerintah Hindia Belanda untuk membangun ibu kota, memindahkan dari Batavia ke kota Bandung. Karena di Batavia ada wabah pandemi malaria yang mengakibatkan meninggalnya 1,5 juta manusia, termasuk 2 orang gubernur jenderal lah, kira-kira begitu ya. Tapi dalam perjalanan sejarahnya terhenti dan bangunan-bangunan lainnya belum sempat terbangun. Nah, kita tanya dulu ke Pak Yanto ya. Pak Yanto agak keras, sudah berapa lama tadi kerja di sini? Saya di sini bekerja sudah sekitar 23 tahun Pak, dari tahun 95. Saya dengar Pak Yanto bisa bahasa Belanda, betul? Bisa Pak, ngerti Pak. Kalau untuk aktif ya agak ini, tapi cuma saya mengerti Pak. Coba sedikit-sedikit bahasa Belanda ya? Tentang gedung sate. Oh ya, it's the Goedemiddag meneer. Ik name in Yanto here, and ik the base and the Valencian and the West Java. Nah, artinya Pak Yanto ini senangnya makan Poffertjes ya. Itu adalah kue di khasnya Belanda ya Pak Yanto. Siap, Pak Yanto, kita mau kemana sekarang? Sekarang kita menuju ke museum Pak. Oh, kita akan ke museum. Museum Pak, lihat ke museum Pak. Di sana bisa lihat apa yang ada di museum gedung sate Pak. Kepada wisatawan, warga Jawa Barat, warga Indonesia, kalau ke gedung sate, jangan lupa di belakang, nih saya putar layarnya, itu ada museum. Saya jalan mundur ya. Nah, museum ini salah satu museum yang paling keren di Indonesia, berisi tentang semua perjalanan sejarah yang namanya gedung sate ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, di depan ada judulnya, namanya Museum Gedung Sate. Museum Gedung Sate ini sekarang masih tutup karena pandemi Covid, tapi kalau di jam normal dia terbuka. Pak Yanto, museum ini dibangun tahun kapan? Museum ini dibangun pada tanggal 8 Desember 2017 Pak. 8 Desember 2017. Nah, ini adalah lobinya, ada karya seni. Sini ada kafe juga, dan nah ini diresmikan di zaman gubernur sebelum saya, Pak Ahmad Heriawan. Jadi kita jas merah, jangan sekali-kali merupakan sejarah. Ini ada para staf yang menyambut ya, semua sudah dengan protokol kesehatan. Coba dadah-dadah ke kamera. Semuanya nanti di fallback sama saya insya Allah. Nah, masuklah kita ke museum. Tuh, disambut oleh Pak Pepen. Pak Pepen, tolong terangkan ini menceritakan apa? Baik, hatur nuhun. Ini adalah timeline di mana awal dibangun gedung sate sampai dimulai di sini Bapak, di sini ya, di 1810. Ini adalah perpindahan kota Bandung, Kabupaten Bandung tepatnya dulu di Dayakolot, dipindahkan atas perintah Dendas pada tanggal 25 September tahun 1810 kepada Wiranata Kusuma kedua ke alun-alun. Oke. Iya, jadi hari lahirnya kota Bandung tanggal 25 September
1810. Siap. Berseiring dengan perjalanan waktu di sini juga tahun 1920 mulailah dibangun gedung sate. Ini wali kota Bikopnya ya Pak ya. Jadi ini tahun 1920 ini wali kota masih bule orang Belanda. Wali kotanya namanya Bikops ya. Iya Bikop. Ya. Walter Bikops wali kota tahun 1920. Kalau saya wali kota 2013 sampai 2018 dan di tahun 1920 ini gedung sate didirikan. Betul ya? Iya. Nah ini Pak Kapungkur sekedik di sini ada GB. Jadi Kapungkur ngambilnya GB atau HB Apartemen Bedrijven Komplek Pusat Pemerintahan. Komplek Pusat Pemerintahan. Nah ini adalah satu keunikan di mana gedung sate juga tegak lurus menghadap Gunung Tangkuban Perahu. Ya. Nah ini Pak yang kelihatan seperti sini. Terus Jadi ini kalau dari atas, Iya, Gunung dari atas Tangkuban menghadap. Perahu ini bisa kelihatan lurus dari depan gedung sate ya. Ini suasana Bandung di zaman kolonial, betul ya? Nah ini juga ada potret Jalan Riau dulu Bapak. Nih ada potret Jalan Riau yang sekarang banyak factory outletnya. Nah ini mungkin secara letak geografis juga Bandung yang dilingkung gunung-gunung gitu. Iya betul. Ini kota Bandung. Kemudian ini ada foto-foto. Ya, jadi museum ini keren lah. Ada digital, ada interaktifnya. Ya. Dan ini yang saya plan secara detail yang rencana. Nah dulunya pusat pemerintahannya itu akan seperti ini, ya. Ini gedung satenya, ini gedung posnya yang sudah terbangun. Nah rencananya dulu terus sampai ke mana? Monumen Pak. Monumen Perjuangan Jawa Barat itu adalah bangunan-bangunan formal kolonial, tapi terhenti karena Jepang datang tahun 1942 ya, Iya betul Pak. menghentikan rencana itu. Baik Bapak sini jadi lanjut di sini ada tahapan-tahapan pembangunan dari peletakan batu pertama di tahun 1920. Nah ini Pak, betul-betul ya. Nah ini tahun 1920, kemudian 21 ini tahapan-tahapan pembangunannya. Nah ini, betul. 1920. Peletakan batu pertama. Nah, di tahun 1920 ini peletakan batu pertama. Ya terus ini pondasi lantai dasar. Kemudian setahun kemudian tahun 1922, 23, 24 Selesai udah mulai selesai. Nah, ini masih atap tahap jadulnya. marah ya Pak. Nah, ini di tahun 24 ya, membangunnya 4 tahun, ini udah beres. Ini gambar dari belakang tadi yang kita lewati, dan ini wajah depan yang kita nikmati sampai hari ini. Baik Bapak Gubernur, nah ini ada sedikit Pak, ini besi-besi material ya. ya, material besi-besi yang ada pada bangunan gedung sate ya Pak ya. Kemudian, nah ini ada market existing saat ini Bapak. Oh ini petanya, ini maket ya, peta situasi hari ini. Gedung sate, kemudian ini daerah, Ini ruangan Bapak di sini ya Pak ya Pak? ya di belakang. Belakang. Baik, sini juga ada, jadi museum ini secara garis besar menceritakan tentang sejarah pembangunan gedung sate. Ini ada arsitek. Nah ini arsiteknya, arsitek gedung sate namanya Insinyur Johan Gerber, ya. Lahirnya di Belanda 6 Desember 1885. Lulusan TU Delft yang sekarang adalah sekolah arsitek 10 besar dunia, kira-kira begitu. Nah, mentornya adalah bapak ini, ya. Ini arsitek terkenal dari Belanda pada zamannya, namanya Pak Berlage. Sampai sekarang
Belanda bikin sekolah namanya Berlake Institute, ya, saking keren. Ini kemudian adalah replika dari kaca patri ya. Iya betul Pak. Nah, Ini melambangkan palu-palu adalah dinas PU ya. geologi Pak. Oh, geologi. Kemudian ini ada roda bersayap. Ada roda bersayap. Ini lambang Kelewatan kereta api. kedinasan kereta api. Ada trompet. Ada trompet. Ini dinas happy. Oh, dinas apa? Dinas perhubungan. Oh, dinas perhubungan. Nah, trompet. Trompet tiup gitu Pak. Coba pertanyaan, kenapa trompet menjadi lambang dinas perhubungan? Bungkur kan genten. Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Oh, menghubungkan. Nah, nanti. Bapak ini ada itu juga nih Pak, tembok ini. Nah, ini tembok aslinya. Tembok aslinya ya. Kita kerok sedikit. Betapa tebalnya arsitektur zaman dulu, ya. Coba lihat. Ini di basement ini, saking dalamnya, fondasinya sampai serakan 100 tahun dalam sekali. Pak Bungkurnya berapa itu bahannya di Bukit Arca Manik Pak Bungkurnya? Oh, Bukit Arca Manik. Ya ini contoh ketebalannya. Nih, Ini di seluruh. makanya bangunan zaman dulu mah kuat-kuat karena dindingnya aja tebel semeter ya. Kalau sekarang masuk tipis-tipis sehingga akibatnya banyak rusak. Nah ini. Sini ada animasi juga ya. Ini ada ornamen yang ada. Nih. Nah ini juga sama ya Pak. Ini ukuran manusia ya. Pondasinya aja gedenya luar biasa, menghubungkan kekuatan bawah dengan atas ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi arsiteknya itu banyak terinspirasi oleh candi-candi ya. Ini Candi Pawon dijadikan ornamen. Kalau kita datang ke depan bisa melihat candi seperti ini, atasannya temanya gunungan, diambil dari candi di Jawa. Nah, kalau Candi Pawon diambil atasnya, dijadikan hiasan di kaki, kira-kira begitu ya. Kemudian tangga candi juga dijadikan inspirasi tangga di interiornya. Kemudian Istana Alhambra di Spanyol, banyak kolom-kolom Islami, itu dijadikan kolom-kolom di tempat saya kantor tadi, daerah belakang. Ini Pak Gubernur nih ada ini ornamen Islamnya. Nah, termasuk ornamen dari India, Mughal, itu dijadikan parapet atau tembok Ornamen di atas. pembatas di atas dekat satenya, kira-kira begitu. Terus, Ada Baling Jungkung nih yang unik Pak. nah ini yang tradisionalnya, Iya. menggabungkan arsitektur tradisional dengan Ada Sunda ya, ada Sunda. Balenjungcung. Jadi atap bertumpuk. Jadi kombinasi atap bertumpuk diambil menjadi atap tradisionalnya, tapi bangunan-bangunan Eropa ya, candi-candi Jawa itu dijadikan inspirasi untuk kolom-kolomnya, kaki-kakinya seperti ini. Nah ini Pak, ini ada unsur arsitektur gedung sate memang seperti ini. Ya. Nah, ternyata si satenya itu adalah penangkal petir. Jadi sekarang bisa hafal ya, kenapa ada yang tinggi, karena pada zamannya ini adalah gedung paling tinggi di kolonial Hindia Belanda, dan Bandung ada di ketinggian 700 meter dari permukaan laut, maka bangunannya bisikaduruk sehingga disiapkan penangkal petir ya, lightning rod. Jumlahnya ada 6 kalau tidak salah. Menandakan apa Pak? 6 juta gulden biaya pembuatan gedung sate. Karena biayanya 6 juta gulden, 1 juta dijadikan
simbol. Ya, simbol. Namanya gedung sate. Untung bukan gehu. Nah, coba. Ada cilok nih Pak. Nah, atau cilok ya. Nanti namanya gedung cilok atau gedung bala-bala. Bentuknya nggak jelas. Kalau sate jelas rada bulat-bulat lah. Mungkin museum gedung sate kurang lebih seperti ini. Ya, terima kasih. Oke, nanti diberi teman. Jadi kepada Ya. warga wisatawan, kalau ke gedung sate jangan lupa, jangan hanya foto-foto di depan, di dalam, di belakang, di lantai dasar ada museum yang keren, bawa anak-anak semuanya untuk menikmati gedung sate dan ada kafenya, ya. Ya. Nah, ini adalah gubernur-gubernur. Itu di Tambihan Pirang itu. Siapa? Ini lonceng nih Pak. Ya. Ini lonceng. Senindo saya lonceng. Nah, Ini yang pahlawan. pada tahun 1945 ya, setelah gedung sate ini direbut kembali oleh kita, ternyata Belanda datang lagi ingin merebut gedung sate. Maka saat itu para pemuda-pemuda dalam dinas Departemen PU berjuang melawan rencana Belanda merebut lagi gedung sate. Sehingga dalam pertempuran ya di daerah ini gugurlah 7 pahlawan dari Departemen PU. Ada Pak Rio, Suryono, Subenget, Tarudin, Suhodo, Didi Hardianto, dan Rano. Dan hari pertempuran itu dijadikan hari kebaktian PU kalau tidak salah ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan lupa banyak pahlawan-pahlawan yang gugur mempertahankan gedung sate pada zamannya. Ini adalah gubernur-gubernur. Dari yang pertama, ternyata gubernur Jawa Barat yang pertama adalah orang Jawa, Raden Mas Sutarjo Karto Hadikusumo ya. Oh, bisa di touch. Nah, ini Raden Mas Sutarjo Karto Hadikusumo adalah gubernur pertama Jawa Barat. Berikut, balik lagi. Kedua ada orang Sumatera, ya, Jamin Datuk Sultan Maharaja Besar. Jadi gubernur Jawa Barat bukan orang Sunda. Awal-awal semua orang adalah NKRI. Justru sekarang kita jangan terlalu etnisitas ya. Dan seterusnya dari Pak Ukar, Pak Sanusi, Pak Raden Ipik, Pak Masudi, Pak Solihin yang masih hidup kemarin berulang tahun, Pak Angku Naifi, Pak Yogi S. Mehmet, Pak Nuriana, Pak Dani Setiawan, Pak Ahmad Heriawan, pejabat Pak Iwan, dan terakhir saya sendiri. Nah, coba dibuka. Klik. Oh sudah. Belum. Iya sebentar. Nah, diklik Pak Ridwan keluar Pak UU. Nah, lulusannya Pak. Nah, sudah. Profil tokoh. Gubernur, berarti saya ini gubernur ke-16 ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ini Pak. Nah, kalau mau foto-foto ke sini, wisatawan bisa selfie. Ya. Saya berfoto dengan saya sendiri. Coba. Gantengan mana? Mirip lah ya. Kemana sekarang? Nah, sekarang Pak Yanto ya akan membawa kita ke lorong. Ya. Lurus. Turun kan? Mangga. Di sana itu Pak ada sudut-sudut.
yang ada tangganya itu sebagai tangga emergency Pak. Itu nanti kita ke ruang pengabuana nanti ke atas. Cuman untuk akses ke atasnya itu di terkunci Pak. Oh. Kita balik lagi langsung ke lobi utama ke sana Pak. Nah ini masih di ruang. Nah kita lihat ini ada suasana pengerjaan gedung sate pada zamannya. Nih, coba kalau Pak Yanto duduk, wisatawan kalau duduk tiba-tiba tuh dia berada dalam suasana kolonial. Ini lagi laporan ke Pak Yanto. Lagi laporan. Coba Pak Yanto dadah-dadah. Dadah-dadahnya 2 tangan. 2 tangan. Oh. Jadi seolah-olah sedang berada di saat gedung sate dibangun. Padahal Pak Yanto lagi duduk di situ ya. Nah, di sini bisa wisatawan seolah-olah naik balon, ya. Nah, nanti dia menikmati suasana di atas kota Bandung, tuh. Melewati gedung sate tuh ya. Iya betul. Ini kalau jadi seperti ini kalau jadi. Ya. Padahal adanya di dalam ruangan. Gitu. Canggih, ini museum paling canggih. Terpercaya. Saya jalan-jalan kemana-mana ke museum di Indonesia, salah satu yang paling keren adalah Museum Gedung Sate. Cuman kurang beken, saya promosikan. Oke, sekarang sudah cukup, hatur nuhun. Kita akan memasuki lorong bawah tanah dari gedung sate ya. Oh, Pak, ini Pak. Ini kita menggunakan AC Pak, menggunakan angin gelembung. Oh, AC. AC tanam. Ini kemana? Ini ke lantai 2 Pak, ke lobi utama. Ke lobi utama. Lobi Hati-hati ada penampakan. Kita ke sini. sini Pak. Ke ruang Sanggabuana di sana itu ada tiap sudut itu ada lorong Pak, tangga seperti tangga emergensi, tangga darurat. Bisa ke sana. Jadi di gedung sate banyak ruangan-ruangan agak misteri juga Pak. Oh, kata Pak Yanto banyak ruangan-ruangan agak misteri di gedung sate karena saking besarnya dan hobinya orang Belanda membuat basement ya. Betul Pak. Kita kemana? Sini Pak. Sini. Silakan, Pak. Di khas Belanda, lorongnya begini Pak. Seperti lorong yang ada di sekitaran bangunan Belanda seperti di Lampung juga. Ini ada foto Pak Wakil. Ini kita biar nggak apa istilahnya biar nggak angker ya. Lorong bawah tanah ini kita jadikan sebagai galeri foto-foto kegiatan. Ini ada kegiatan Bu Cinta, di sini ada Pak UU, ya. Kemudian ini foto saya, ini juga sama. Nah ini lorong-lorongnya. Terus kemana kita? Nah di sini ada persimpangan lagi, lorong. Tuh, sini lorong lagi. Ke lantai 2 juga bisa gini. Lorong lagi, lorong lagi, lorong lagi, pusing tuh. Kita dulu pusing. Nah ini kita ambil salah satu lorongnya. Sini jadi galeri, ada foto-foto kegiatan gubernur, kegiatan wakil gubernur, sebagai bagian pelayanan. Ada Kim Kurniawan lagi di swab, diawasi gubernurnya. Tuh.
Sini ada istri tercinta. Tada. Di sana juga ada apa nih? Kaligrafi ya. Untuk menutupi lampu dan AC. Ya. Alhamdulillah tulisannya. Nah, kita akan, ini sedang di basement. Basement ini kita jadikan ruang rapat, ya. Nih, banyak tiang-tiang di dalam basement ini dipakai untuk koordinasi. Jadi kitanya menyesuaikan dengan ruangnya. Kira-kira begitu. Ternyata di sini ada ruang rahasia gitu ya. Ada ruang rahasia, ya. Ini ruang emergensi, Pak. Nah. Pak Yanto akan membawa kita ke sebuah pintu rahasia. Ini kalau pintunya ke sana ada misteri apa? Kalau di sini ya yang saya rasakan waktu sebelum tiket juga, Pak. Malam-malam. Malam-malam juga suka ada berbentuk menir gitu, Pak. Oh. Tapi gimana keyakinan kita aja, Pak. Ya, jadi Pak Yanto kalau malam-malam ya Pak Yanto ya. Ya. Malam-malam ke sini ke basement ini, kalau berada di ruangan ini katanya suka ada penampakan menir-menir. Menir, Pak. Berarti wajahnya bule. Boleh, Pak. Pakaiannya gimana? Pakaiannya kayak pakaian tentara perwira Belanda dulu, Pak. Oh, kayak perwira Belanda Iya. zaman dulu. Tapi nggak mengganggu. Alhamdulillah sama saya kerja di sini tidak mengganggu, Pak. Alhamdulillah. Kan Pak Yanto bisa bahasa Belanda, pernah disapa ente? Pernah udah bilang menir gitu aja, Pak. Dijawab. Dijawab Damang alhamdulillah pangestu ente. kadang-kadang kayak ada yang bisa bahasa Sunda juga, Pak. Oh ya? Iya, mungkin. Jadi mereka menjawab. menjawab interaktif Kadang-kadang. aja, kadang-kadang, Pak. Gaibnya. Jadi ini pemirsa IG Live saya, sebentar lagi saya akan masuk ke ruangan khusus ya di basement. Saya sebagai gubernur juga tidak tahu, banyak orang tidak tahu, hanya Pak Yanto yang tahu. Dan kalau tidak kuat, tolong lambalkan tangannya ke kamera, oke? Jadi, Pak, Oke, Pak Yanto yang duluan. terima kasih, Pak. Eng ing eng. Tuh. Ini diameternya untuk satu orang, Pak. Oh, hanya buat satu orang. Ya, diameternya ini di sini, Pak. Di sini juga. Penampakannya tadi di ruang tadi apa di sini? Di sini dengan di ruang sebelah sana. Oh, di sini, cenah. Ini, Pak. Oh, Pak Yanto duluan. Ini sudut-sudutnya, Pak, di sini, Pak. Jadi ini ruang rahasia dibikin Belanda hanya cukup buat satu orang yang beratnya maksimal 80 kg. Nah, saya coba naik. Kumaha itu? Nah, ruangnya sangat sempit. Tuh. Tuh, ada penampakan biar pegang HP. Ini kayunya terbuat dari kayu ulin, Pak, Kalimantan. Ini terbuat dari kayu ulin dari Kalimantan, anti air ya. Anti air, Pak. Ini juga. Ini apa pilarnya, Pak, sangat kuat sekali. Oh, ini sudah berusia 100 tahun. Satu tahun. Ini juga ada pintu di sini, Pak. Tunggu dulu, Pak Yanto. Pak Yanto akan membuka pintu rahasia lagi. Saya mundur dulu. Bisa? Macet, Pak. Macet? Kunci. Oh, si menir eta ngunci mereka. Ini juga bisa menghubungkan ke ruang sekri, Pak. Oh. Ruang Bapak Is, ruang humas di sini, Pak. Oh. Kalau ke sini bisa menghubungkan ke ruang wakil gubernur, Pak. Ini ke lantai atas lagi. Kalau kita ke atas bisa? Bisa cuma dikunci itu, Pak. Oh, dikunci. Oh. Siap. Ini ke humas, ke ruang Bapak Is, Pak. Kalau Oke. di sini. Kita akan buka pintu. Enggak, Pak Yanto. Ini ke humas, Pak. Ya, nggak apa-apa. Lihat aja, Pak. Ah, ini penampakannya ternyata. Ada penampakan dari protokoler humas di sini. Kita
tahun 2020 ini menghaturkan selamat hari jadi 100 tahun 1 abad Gedung Sate, gedung yang paling keren, gedung pemerintahan paling unik se-Indonesia. Mudah-mudahan tetap berdiri, tetap lestari, dan kita cintai, kita jaga bersama agar gedung ini lestari selamanya melalui kita semua, baik yang bekerja di sini maupun masyarakat yang mendatanginya. Terus cintai Gedung Sate, lestarikan Gedung Sate, rawat Gedung Sate, pelihara Gedung Sate, dan jaga lingkungannya, karena usia 100 tahun ini luar biasa. Dan titip pesan ini kepada Gubernur Jawa Barat di 100 tahun kemudian, ya. Mudah-mudahan ini jadi jejak digital. Tolong pada Gubernur Jawa Barat di 2120, pesan dari saya, Gubernur di tahun 2020. Sehat selalu, titip Gedung Sate, tetap dirawat selamanya. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.